Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhua TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita Martial Evolution Begin by Awakening the King of Monster. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini dengan biaya 5.000 per bulannya. Jika tidak, teman-teman bisa bersabar lebih dulu selama 2-3 hari untuk menonton video tersebut. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer. Silahkan abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh, tempat, maupun isu yang sedang hangat, itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Di sisi lain, Yehe pun kini telah melenyapkan wakil uskup beserta mayatnya. Yehe pun mengatakan bahwa bahkan dengan kekuatan ini, pada akhirnya tidak lebih dari tumpukan mayat. Para pemuja sekte ini semuanya telah dibasmi. Namun tiba-tiba di depan Yehe seseorang datang. Yehe yang melihat hal ini tidak menyangka ternyata masih ada satu lagi. Yehe pun menekankan apakah itu Moon God atau Moon Demon. Sesuatu seperti ini pada akhirnya dia mengungkapkan wujud aslinya sendiri. Lalu kini Moon Demon turun dari bulan menitis sebuah tangga. Dan di saat yang sama, Yehe merasa aneh, tiba-tiba dirinya berpindah. Yehe pun bertanya-tanya apakah tempatnya berubah menjadi bulan. Dalam pikiran Yehe, ini tidak mungkin adalah bulan asli. Bagaimanapun dirinya tidak merasakan dingin ekstrim luar angkasa ataupun kekurangan oksigen. Ini pasti seperti Killing Intense Master Gongke. Domain berbeda dengan ilusi yang menyentuh jiwa. Domain lebih seperti tempat yang melapisi kenyataan dan kerusakannya sungguhan. Itulah kenapa di dalam domain, tubuh Invisible Golden miliknya tanpa panel tidak ada artinya. Lalu kini, Moon Demon mendekat kepada Yehe dan mengatakan bahwa dirinya mengagumi Yehe. Dalam artian Yehe adalah manusia paling luar biasa yang pernah dirinya temui. Terutama sejak Yehe mencuri bagian dari divinitinya. Kecocokan mereka seharusnya mencapai lebih dari 96%. Yehe adalah jiwa yang sempurna untuk menjadi wadah manusianya. Yehe pun hanya diam tidak menanggapi ini. Dalam pikiran Yehe, dirinya akan membiarkannya berbicara. Lagi pula, rencana mencuri wadahnya sudah selesai. Yang tersisa hanyalah untuk mengulur waktu. Lalu Moon Demon kembali mengatakan kepada Yehe, setelah menggunakan Yehe untuk menyempurnakan dirinya. Dirinya bersedia memberi Yehe hak untuk mempertahankan kesadarannya. Dari manusia, Yehe akan masuk ke ranah ilahi. Yehe pun menyebut bahwa Moon Demon mungkin tidak tahu seberapa luas dunia ini. Entah itu bintang biru atau sin domain yang manusia panggil sebagai dunia rahasia. Moon Demon hanya melihat ujung gunung es. Bakat Moon Demon adalah tiket menuju level yang lebih tinggi. Moon Demon kini mengajak Yehe untuk memanjat bulan ini bersamanya dan terbang melampaui langit. Yehe menyebut bahwa undangan dari dewa di seluruh bintang biru tidak ada yang bisa menolak. Tapi Yehe meminta maaf, dirinya menolak dan memberi salam jari tengahnya. Dirinya kira dewa misterius akan memiliki kepribadian yang mulia. Tapi pada akhirnya, Moon Demon hanyalah makhluk cerdas dengan level lebih tinggi. Karena wujudnya yang tidak sempurna, tidak akan bisa membahayakan dirinya. Moon Demon mengambil sampah untuk memperbaiki dirinya, lalu mencoba mengancam dan menyuap. Trik kuno itu tidak ada bedanya dari manusia. Sejujurnya, dirinya terlalu menganggap Moon Demon terlalu tinggi. Moon Demon menanggapi ini dan mengatakan bahwa dirinya memaafkan kekasaran Yehe. Setelah wadah manusianya selesai, bahkan dengan tubuhnya yang hanya cocok 20%, rendahan dan tidak sempurna, Yehe tidak akan bisa melawan dirinya. Dirinya hanya bertanya pendapat Yehe karena kagum. Tapi pendapat Yehe tidak penting. Hasil akhirnya tidak akan berubah. Moon Demon kini melakukan sesuatu kepada Yehe
hingga mengeluarkan Yihe dari tubuh Titan kolosalnya. Yihe pun tidak menyangka ini. Hanya dengan mengangkat tangan ini, Moon Demon mencabik tubuh Titan kolosalnya. Dan tiba-tiba kini tubuhnya tidak bisa digerakkan. Moon Demon menyebut bahwa Yihe hanyalah makanan yang menunggu untuk dimakan. Namun di saat itu, Moon Demon bingung dan bertanya-tanya mengapa dirinya tidak bisa merasakan kesadaran Yihe. Yihe pun seketika tertawa dan menyebut Moon Demon bodoh. Yihe pun bertanya apakah Moon Demon sadar tidak bisa menyentuh jiwanya. Bahkan jika tubuhnya tidak sebanding dengan Moon Demon, jiwa miliknya berkekuatan panel. Dirinya sudah meramal melawan dewa seperti Moon Demon. Tubuh miliknya mungkin tidak akan tahan, jadi dirinya menggunakan template regenerasi ekstrim vampir, meninggalkan setengah tubuhnya dengan Dr. Matt yang dibelah secara vertikal. Dengan begitu, jika tubuh aslinya dihancurkan, kesadarannya akan bangkit di setengah bagian lainnya. Moon Demon pun tidak menyangka ini. Namun di saat itu, tiba-tiba sesuatu datang ke tengah-tengah mereka. Dan ternyata itu adalah seorang manusia. Orang ini pun mengenalkan diri sebagai ketua seksi divisi Longkue. Grandmaster Nasional Azure Dragon kemari untuk bertarung. Yihe pun merasa lega akhirnya dia datang. Untung saja dirinya melaporkan tempat terkutuk ini kepada Longkue. Sejujurnya, dirinya tidak berharap untuk mengalahkan Moon Demon Basmut ini. Dirinya hanya ingin mencuri kekuatan ilahi untuk wadah manusianya. Lalu Moon Demon sendiri bertanya apakah tubuh seperti ini sungguh seorang manusia. Sepertinya tingkat potensi ras mereka perlu ditingkatkan. Azure Dragon bertanya apakah Moon Demon sungguh abomination. Tingkat kesucian tubuh Moon Demon rendah sekali. Banyak tercampur. Saat abomination pertama dalam sejarah manusia turun, dirinya masih seorang Grandmaster. Dirinya bertarung dalam perang itu. Itulah pertama kalinya dirinya mengerti seperti apa kehancuran akhir zaman sebagai perbandingan. Meski Moon Demon punya aura yang mirip, jaraknya terlalu besar. Moon Demon pun tidak terima dengan kata-kata ini dan bertanya apakah Azure Dragon pernah disambar oleh bulan. Dalam pikiran Moon Demon, ini semua karena tubuh inferior Lin Qi. Ini sungguh memalukan. Lalu Moon Demon pun mengangkat tubuh Yihe dan mengatakan bahwa tubuh Yihe adalah miliknya. Dirinya tidak akan membiarkan perang ini membahayakan Yihe. Dan seketika melempar Yihe menjauh dari tempat ini. Lalu Azure Dragon pun merasa heran. Moon Demon menilai anak muda barusan itu sangat tinggi. Azure Dragon mengerti setelah dirinya menekan Moon Demon ini, dirinya akan bertanya pada anak muda itu nanti. Sebelum berangkat, si Jingwen menyebut bahwa nama anak muda itu adalah Yihe. Dan kini pertarungan antara Azure Dragon melawan Moon Demon pun dimulai. Di sisi lain, Yihe yang dilempar Moon Demon kini sampai di suatu hutan. Yihe merasa seperti mabuk perjalanan. Yihe pun bertanya-tanya kemana kali ini Moon Demon membawanya. Dari magnetic field miliknya, dirinya tidak bisa mendeteksi posisi Kabupaten Lin Sui. Sepertinya ini tempat yang jauh dari sana. Itu berarti Moon Demon tahu bahwa pertarungan Azure Dragon akan memusnahkan seluruh Kabupaten Lin Sui beserta area sekitarnya. Untungnya, dirinya sudah meminta Dr. Matt membawa pergi Chu Jiao dan Liu Qingzu. Dua orang itu terluka. Dirinya juga tidak menyangka Moon Demon Basmut itu benar-benar memiliki kemampuan teleportasi instan semacam ini. Jika digunakan untuk memburu dirinya akan merepotkan. Tatapan Moon Demon, baik dalam mimpi atau di bawah sinar bulan, seseorang mungkin akan melihat master dari bulan dan mimpi buruk. Seperti yang dirinya katakan, rasanya benar-benar seperti diuntit oleh orang mesum yang absosif. Ini sangat mengerikan. Laki-laki juga perlu melindungi diri di luar sana. Lalu karena dirinya jauh dari medan perang sekarang, akhirnya, dirinya punya waktu untuk mempelajari yang disebut Divinity ini. Dirinya sudah berusaha keras menggali harta ini. Dirinya tidak mengecewakannya. Dijelaskan dalam domain tertentu atau di antara 7 atribut. Dengan kultivasi terus-menerus seseorang dapat mencapai keadaan ultimate transcendent. Atau bisa jadi merupakan hadiah ras suci berdimensi tinggi yang bawaan. Memberikan keunikan yang tak tergantikan dalam domain spesifik.
Ini adalah asal dari kedua Porsche. Yehe pun mengatakan bahwa ini pantas saja. Setelah dirinya mencuri kekuatan dari Moon Demon, dia sangat marah dan bersumpah karenanya. Lalu, 5 poin Divinity terkait dengan bulan atau mimpi dan ilusi. Jika ditambahkan ke template yang kompatibel, dia berevolusi dalam bidang itu. Jika ditambahkan ke yang tidak kompatibel, ada kemungkinan template akan mendapatkan atribut ini. Dan sistem pun memberi petunjuk bahwa template Yihe yang berhubungan dengan bulan dan ilusi adalah Dio Brando. Yihe pun tidak menyangka Divinity sekuat ini. Sederhananya, ini meningkatkan bakat sebuah template. Template Dio Brando belum banyak dikembangkan. Sampai sekarang hanya berupa insting ras yang digunakan secara tidak sadar. Tapi jika diresapi dengan Divinity Moon Demon, template Dio Brando akan langsung maju dalam domain bulan dan ilusi. Template Emperor General di Mola sudah punya jalur mutasi, jadi tidak perlu mengganggu arah pertumbuhannya. Sedangkan untuk template Ultra Giant Arthropod atau Titan Kolosal, tidak hanya tidak cocok dengan atribut Divinity, itu hanyalah alat pendukung untuk memperkuat template di Mola. Tak layak untuk di-upgrade. Tapi template Dio Brando yang memiliki kemampuan interferensi waktu, punya potensi tak terbatas. Ini adalah kartu drop terpenting dirinya selain template pertempuran utama Emperor General di Mola. Segera Yihe menambahkan semua poin Divinity ke template Dio Brando. Dan seketika Dio Brando berevolusi dari template rank B+, Lano Dracula. Kemajuan domain bulan dan ilusi dengan progresi ke domain Moon Demon. Meminum darah memajukan Bloodline menjadi template rank A+, Moon Demon Rakude Juwalu. Adapun Bloodline powernya yaitu pertama Moon Carnival. Di bawah langit malam, Yihe mendapatkan 100% kekuatan fisik, regenerasi, aura bela diri, dan lain-lain. Di bawah sinar bulan plus 150%, lalu saat bulan purnama membangkitkan keadaan khusus yaitu Moon Darkness, memungkinkan penempatan domain Twin Moon World. Kedua, teknik Bloodline. Darah memiliki kekuatan korosif dan invasif yang kuat. Dapat menyuntikkan darah secara langsung mengikis tubuh atau ilusi target. Semakin kuat ilusi, semakin dalam penetrasinya. Ketiga, Blood Manipulation. Mempercepat aliran darah untuk meningkatkan jangka pendek fisik atau combat power. Atau menembakkan Blood Arrow bertekanan tinggi yang dapat mengurangi suhu darah hingga minus 70 derajat Celcius. Melawan musuh yang memanipulasi darah. Keempat, Moon Darkness. Melipat gandakan kekuatan dan kecepatan dalam keadaan normal. 5 kali lipat di bawah sinar bulan, 8 kali lipat di bawah bulan purnama. Dan kemampuan spesial The Word atau Time Stop, mengurangi cooldown saat digunakan. Saat bulan purnama bisa mendorong hingga 2 kali lipat maksimum normal. Yihe yang melihat ini menilai ini benar-benar kuat. Meskipun sebagian besar kemampuannya ditingkatkan memerlukan kondisi sinar bulan atau malam hari. Begitu terpenuhi, amplifikasinya mengerikan. Semua peningkatan ini ditumpuk bersama. Combat power dalam pertarungan nyata bisa meningkat secara eksponensial. Ini pada dasarnya adalah template fungsional tipe support tingkat atas. Seperti yang dirinya duga, semakin kasar badainya, semakin besar hadiahnya. Datang untuk menyelidiki anomali Kabupaten Linsui sangat berharga. Tentunya dirinya tidak bisa melupakan teman-teman sekelasnya yang mempertaruhkan nyawa untuk dirinya. Tingkat kesulitan misi ini jelas mencapai standar level 4 dan bahayanya bisa dengan mudah memenuhi syarat untuk level 5. Universitas Wado pasti akan mengeluarkan reward tertinggi. Saat ini, kredit akademi dan sebagian besar sumber daya sekolah tidak banyak membantu dirinya. Tapi bagi Liu Qingzu dan Chu Chao itu sangat berharga. Lalu kini Yihe mencoba berdiri di bawah sinar bulan dan merasakan sinar bulan. Hingga Yihe mencoba melepaskan pukulannya. Yihe pun menyebut ini terasa enak. Seharusnya dirinya bisa beradaptasi dengan fisik yang ditingkatkan sinar bulan dengan cepat. Dirinya adalah tokoh kunci dalam peristiwa turunnya Moon Demon. Divisi Long Kue pasti akan memanggil dirinya untuk diinterogasi. Tapi dirinya punya terlalu banyak rahasia yang tidak bisa dirinya ungkap. Di bawah interogasi profesional, kebohongan mudah terbongkar. Jadi, dirinya harus lebih dulu menjalin kontrak dengan pendukung lamanya, yaitu Universitas Wado. Inilah gunanya jaringan dan perlindungan.
Kemudian kini di Universitas Huadu, saat Yihe tiba, Yihe kini ditunggu oleh seseorang. Orang ini pun menyapa Yihe dan mengenalkan diri sebagai Presiden Huadu Xi Jingwen. Yihe pun menyapa balik Xi Jingwen. Xi Jingwen adalah idola setiap mahasiswa Universitas Huadu. Suatu kehormatan akhirnya bisa bertemu dengan Xi Jingwen. Xi Jingwen pun tertawa. Dirinya tidak terlalu peduli dengan formalitas. Tidak perlu begitu sopan dan meminta Yihe untuk santai. Yihe pun mengerti dan menunjukkan sikapnya. Xi Jingwen menyebut bahwa Yihe benar-benar terus terang. Lalu Yihe pun bertanya apakah Xi Jingwen di sini untuk bertanya tentang insiden Kabupaten Linshui. Xi Jingwen tidak membenarkan hal itu. Dirinya di sini untuk memberitahu Yihe bahwa timnya sudah berhasil menyelesaikan misi anomali Kabupaten Linshui. Yihe tidak perlu khawatir tentang akibatnya. Mendengar hal ini, Yihe merasa aneh. Dengan sesuatu sebesar pengorbanan sekte jahat dan turunnya Moon Demon, bagaimana bisa dikesampingkan begitu saja? Yihe seketika bertanya apakah tidak ada peninjauan atau investigasi sama sekali. Kembali Xi Jingwen meminta Yihe untuk tidak khawatir dan percayalah pada Universitas Huadu. Guncangan susulan dari anomali Linshui akan ditangani oleh mereka yang ada di atas Universitas Huadu. Dirinya tahu apa yang Yihe khawatirkan. Dirinya menghargai rahasia pribadi seorang jenius. Tapi dalam pengarahan misi universitas yang akan datang, anomali akan dilaporkan secara anonim. Yihe hanya akan dikreditkan dengan menyelesaikan misi level 4. Karena misi level 5 biasanya membutuhkan kepemimpinan seorang profesor. Mengkreditkan sekelompok mahasiswa tahun pertama dengan misi seperti itu akan terlalu keterlaluan. Tapi dalam hal reward, Universitas Huadu akan menganggapnya sebagai misi level 5. Mendengar hal ini, Yihe menilai bahwa perlakuan ini seperti mimpi. Xi Jingwen itu mungkinkah dia curiga dirinya menipu sistem? Lalu keesokan harinya di kantor resepsi presiden, Yihe menyebut bahwa Dr. Matt akhirnya mengiriminya rekaman pasca pertempuran dari Kabupaten Linshui. Waktunya melihat siapa yang lebih kuat antara Azure Dragon dan Moon Demon. Jika dirinya ingat dengan benar, medan Kabupaten Linshui bergunung-gunung. Bagaimana bisa sekarang berubah menjadi cekungan? Dan berita mengatakan bahwa ledakan besar dan misterius yang terjadi di Kabupaten Linshui, kehancurannya sangat ekstrim. Ledakan itu menghapus kabupaten berkependudukan puluhan ribu dari peta, meninggalkan kawah raksasa tanpa dasar, dan tentunya tidak ada yang selamat. Yihe pun menyebut bahwa dunia bela diri tingkat tinggi ini benar-benar terlalu berbahaya. Bahkan dengan kekuatan dirinya saat ini, dirinya tidak merasa aman. Si aneh itu bahkan bilang dia akan terus mengawasi dirinya. Dirinya belum berani menutup mata sejak saat itu. Takut bertemu Moon Demon Basmut dalam mimpi. Dirinya memberitahu kepala sekolah Xi Jingwen tentang ini. Dia bilang Azure Dragon punya cara untuk menyegel kembali anotasi Moon Demon di dalam dirinya. Itu sebabnya dirinya datang ke sini hari ini untuk menunggu Azure Dragon dan untuk berkonsultasi dengan pria ini, yang terkuat kedua dalam seni bela diri dalam kerajaan Xia. Lalu Azure Dragon pun kini datang dan saat Yihe melihatnya, Yihe agak kaget kondisi Azure Dragon tidak terlihat begitu baik. Azure Dragon pun meminta Yihe untuk tidak ribut. Dirinya memang menerima beberapa kerusakan beku dari Moon Demon yang licik itu. Tapi dirinya tetap memenangkan pertarungan itu. Setelah 100 kali pertukaran, tubuhnya yang rapuh mulai hancur berantakan. Jika bukan karena banyaknya trik melarikan diri, dirinya pasti sudah membunuhnya sejak lama. Dirinya tidak akan duduk di sini menunggu dirinya membantu menyegel tanda tatapan itu untuk Yihe. Dalam pikiran Yihe, Yihe tidak menyangka Azure Dragon akan benar-benar mulai menjelaskan banyak hal kepada dirinya. Itu tidak seperti gambaran menyendiri yang tak dirinya pahami seperti yang dirinya bayangkan. Anehnya, itu agak lucu. Lalu Azure Dragon mengajak Yihe untuk memulai ini. Dirinya akan membantu menutup pandangan itu. Xi Jingwen dapat menghitung takdir. Dia telah memberitahu dirinya tentang sifat spesial Yihe. Jadi ada beberapa rahasia yang dapat dirinya bagikan kepada Yihe secara singkat. Pernahkah Yihe berpikir bahwa monster dulunya adalah makhluk cerdas yang mirip dengan manusia?
Ketika dirinya masih menjadi Master Suanwu, dirinya mengikuti gurunya dan 5 saudara senior untuk menjelajahi dungeon rank A yang baru digali. Pada akhirnya, dirinya lah satu-satunya yang keluar hidup-hidup. Dirinya dikutuk oleh kehancuran itu. Itu adalah kutukan yang mengerikan. Tubuhnya mulai berubah menjadi monster. Kewarasan dirinya akan memudar seiring bestifikasi berlangsung. Bahkan dokter terbaik di dalam dan luar negeri tidak berdaya. Jadi dirinya memilih mengasingkan diri. Dirinya tak ingin kehilangan akal sehatnya dan menyakiti orang-orangnya sendiri, atau dibunuh oleh mereka saat dirinya berubah. Jadi dirinya berkelana sendirian ke alam rahasia kelas S di Atlantik Raya, siap untuk mati di sana. Tapi badai laut besar menyapu dirinya ke pulau tak dikenal yang belum pernah dijelajahi manusia. Sisanya adalah rahasia besar dan menyangkut takdir strategis masa depan bangsa Xia. Dirinya tidak bisa berkata lebih banyak. Mendengar hal ini, Yihe merasa ini sungguh mengecewakan. Lalu Azure Dragon mengatakan bahwa singkatnya, ada orang di pulau itu yang membantu dirinya, menyelamatkan dirinya dari menjadi binatang buas. Lalu perlahan Azure Dragon membuka perban di seluruh tubuhnya, dan terlihat banyak formula di tubuhnya. Dan Yihe yang menyaksikan formula rune ini seketika membuat bola mata Yihe meledak. Namun mata Yihe kini perlahan mulai pulih. Yihe pun menilai bahwa template Rakude memulihkannya. Yihe menilai bahwa itu sekilas rasanya seperti jiwanya sedang diseret ke dalam kehampaan. Di samping itu, Azure Dragon yang melihat Yihe menilai, bahkan seorang master bela diri agung akan pingsan saat melirik rune ini. Seniman bela diri tingkat rendah akan menderita kematian otak dan menjadi sayuran. Tapi Yihe, dia hanya berdarah sedikit setelah satu tampilan. Seperti yang diharapkan, Yihe istimewa. Sejauh ini, si Jingwen tidak pernah salah menilai siapapun. Mungkin Yihe benar-benar dapat mengubah situasi yang semakin berbahaya ini. Lalu Azure Dragon meminta Yihe untuk tidak melamun. Dirinya akan menanamkan 2 rune ke dalam pikiran Yihe. Mulai sekarang Yihe akhirnya akan bisa tidur nyenyak. Bersamaan dengan masuknya rune, notifikasi sistem mengatakan bahwa tatapan Moon Demon di bawah cahaya modern atau dalam mimpi. Seseorang mungkin menghadapi sang penguasa modern atau mimpi buruk. Dan kutukan itu pun kini mulai perlahan menghilang. Dan setelahnya, Azure Dragon mengatakan bahwa ini telah selesai. Yihe pun mengucapkan terima kasih kepada Azure Dragon untuk hal ini. Lalu Azure Dragon bertanya apakah Gongke adalah guru Yihe. Yihe pun ingat bahwa Gongke waktu itu bilang bahwa Gongke saat masih jadi senior di Universitas Suwadu, dirinya sering sekali dibully olehnya. Mereka semua sudah dewasa sekarang. Bahkan sebagai pendekar Suwanbu, prestasinya masih rendah. Sebaiknya Yihe berhati-hati di luar sana. Dan ketika Yihe keluar, jangan beritahu siapapun bahwa dirinya adalah guru Yihe. Lalu Azure Dragon yang melihat Yihe enggan untuk menjawab meminta Yihe untuk tidak khawatir. Dirinya tidak punya masalah dengan Gongke. Dirinya menyebutnya karena sebelum cedera mentalnya, Gongke adalah seniman bela diri yang paling mungkin mencapai Grandmaster dengan berjalan di jalur pembantaian. Itu sungguh memalukan. Untuk itu haruskah mereka latih tanding? Dirinya ingin melihat seberapa murni warisan dari mawar pembantaian yang terkenal itu. Dalam pikiran Yihe, ini seperti yang diharapkan. Semakin kuat prajuritnya, semakin bersemangat mereka untuk bertarung. Lalu Yihe pun bertanya bagaimana kalau mereka bertanding di bawah sinar bulan. Azure Dragon pun mengiyakan hal ini namun dengan ekspresi tidak mengenakan karena berhubungan dengan bulan lagi. Lalu kini berpindah ke arena panorama keempat Universitas Huadu. Azure Dragon mengatakan bahwa kali ini dirinya tidak akan menyerang lebih dulu. Yihe boleh menggunakan kekuatan penuhnya. Dirinya hanya akan bertahan menggunakan satu tangan dan kekuatan fisik murni. Jika Yihe memaksanya untuk bergerak bahkan setengah langkah, Yihe lah yang menang. Jika Yihe melakukannya, Yihe akan mendapat satu permintaan bantuannya secara gratis, ditambah penerimaan langsung ke Departemen Pertama Divisi Longkue, dengan semua hak dan keistimewaan yang menyertainya. Yihe pun mengerti dengan ini. Yihe memohon bimbingan dari Azure Dragon. Dan kini, bulan pun memancarkan sinar terangnya. Dan Yihe kini mengeluarkan senjatanya. Azure Dragon menilai bahwa aura itu mirip dengan Moon Demon.
Azure Dragon pun mulai menduga bahwa bisa jadi Yihe sama seperti Moon Demon. Namun jika diperhatikan lagi itu memang mirip, tapi tidak ternoda oleh kerusakan kotor dunia iblis. Itu berasal dari asal yang sama dengan bulan itu sendiri. Lalu Yihe pun meminta Azure Dragon untuk bersiap. Ini adalah serangan pertamanya, niat membunuh Moon of Karnak. Azure Dragon pun kini bersiap menahan serangan ini dan menilai bahwa ini adalah niat membunuh yang luar biasa. Di sisi lain, Gongke yang sedang bersantai pun kaget saat merasakan niat membunuh yang berasal dari Yihe. Gongke pun menyebut ini mustahil. Bagaimana mungkin mengembangkan aura yang begitu mengerikan setelah hanya 3 hari di luar? Gongke pun bertanya-tanya apakah Yihe kehilangan kendali dan mulai mengamuk. Di samping itu, di salah satu hotel di Universitas Wadu, seorang wanita bertanya kepada Sword Manor, ada apakah? Apa yang mungkin lebih penting daripada kesenangan yang akan mereka nikmati? Pria ini menyebut bahwa itu tidak serius. Dirinya baru saja merasakan niat membunuh yang sangat kuat. Dirinya tidak menyangka akan menyebar sejauh ini. Setengah dari kampus Universitas Wadu mungkin merasakan gelombang haus darah itu. Ini sungguh pamer. Dan untuk episode selanjutnya, tunggu 1 sampai 2 minggu lagi. Sekian dan terima kasih.